wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu alumni yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kembali hadir dalam webinar rutin hari Selasa yang diselenggarakan oleh Transformasi Indonesia. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat membersamai Bapak Ibu dalam sesi sharing, pembelajaran, serta insight terbaru yang insya Allah bermanfaat untuk pengembangan diri maupun profesional ke depannya. Perkenalkan, nama saya Sandi Andriana yang akan menjadi moderator dan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki rangkaian acara, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama di dalam hati menurut keyakinannya masing-masing agar acara berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan. Berdoa dimulai. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Semoga apa yang kita ikuti hari ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Ya. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi materi, Mbak Heni mau menyampaikan terlebih dahulu. Oh, oke. Eh, oke. Bapak Ibu alumni yang kami hormati, kini kita akan memasuki sesi utama, yaitu sharing session dan penyampaian insight terbaru oleh Coach dari Transformasi Indonesia yang tercinta ini selaku Direktur Utama Transformasi Indonesia, Bapak Dr. Iwan De Gunawan. Tanpa berkata panjang, waktu dan layar kami persilakan. Baik, makasih Mas Sandi, Kang Sandi, kalau di Sunda Kang ya. Kalau di Palembang, apa nih Pak Dokter Panyahuti? Baik, eh, terima kasih. Kita udah masuk ke Kakak, Pak. tahun 2000. Kakak aja. Kakak Pak Ya, Unda nih. Siap, makasih Pak. Senang sekali ketemu teman-teman semua, ada staf, ada alumni. Mudah-mudahan ini juga bukan buat buat teman-teman alumni maupun manajemen staf juga, tapi buat saya juga bahwa kita mulai masuk ke tahun 2026. Sudah masuk ke tanggal 6 ya, berarti udah 6 hari masuk ke tahun 2026 nih gitu. Dan ada kangen juga nih, udah mohon maaf kesibukan jadi bisa ketemu lagi dengan teman-teman alumni, dengan sahabat semua alumni. Ada Pak Dokter Panyahuti, sehat selalu Pak. Gimana ya. pelatihannya Pak Panyahuti Sampai NLP? badan kayak asam berjang kalau. Alhamdulillah sehat. Pelatihannya Alhamdulillah. alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemarin ada 2 kelas kita laksanakan, yaitu Ada hipno. peserta merasa ada manfaatnya dengan ikut NLP? Alhamdulillah, Pak. Mereka merasakan manfaatnya yang luar biasa. Oke, Mudah-mudahan bisa kita laksanakan lagi, Pak, ke depannya, Pak. insya Allah. Insya Allah Pak, pasti bisa. Oke, 2026 lebih banyak lagi ya Pak. Baik, Iya, Pak. makasih Pak, Siap. Pak Dokter. Ada Bu Yana, Bu ini makasih. Ini di sini di Paiwan di kelas sudah sebelahan, di Zoom juga sebelahan juga kalau di Paiwan nih. Wi. Nggak tahu kenapa bisa sebelahan nih. Selamat malam Bu. Saya sampai dulu ya. Ini jadi kelas santai aja, kelas berbagi Pak Agus. Pak Agus lagi di Papua nih Pak. Pak Agus Sukrisman. Ya, masih di Papua di Sorong. Masih di Sorong ya. Oke. Hmm. Ya. Siap, sehat selalu ya Pak. Amin, Tugas anak jangan semuanya lupa sehat-sehat juga. tugas NJS-nya ditunggu. Siap. Ditagih. Ditagih. Ada Pak Derajat, makasih. Bu Budita, makasih. Pak Setiadi, sudah. Oke, siapa lagi nih Pak Suhardi, makasih. Ya, mohon maaf kalau nggak bisa saya sebutin satu-satu ya Pak Henry, makasih semuanya, makasih sudah bisa hadir malam ini. Izin saya langsung berbagi apa PowerPoint dulu sekali lagi ini sambil bercerita saja, sambil kita juga apa ya refleksi diri mau kemana sih kita 2025 sudah sampai kemana dan mau kemana nih di 2026. Jadi saya langsung sekali lagi materi eh, eh
nggak muncul, belum muncul ya teman-temannya. Sebentar. Oke, sudah ada ya teman-teman? Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah masuk ke hari ke-6 di 2026. Dan jika kita masih diberi waktu nih 2026, apa sih yang mau dicapai, apa yang mau dilakukan, dan mau kemana, mau punya apa, mau seperti apa sih, dan sebermanfaat apa sih kita di 2026 ini. Sebelum kita ke sana, ini prediksi di 2026 kehidupan kita tentunya juga dipengaruhi oleh faktor kondisi eksternal di ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga masih hampir sama dengan tahun 2025 ini. Mungkin 2025 kita 5,2% kalau nggak salah. Teknologi akan terus berkembang, AI, otomatisasi, tentu algoritma semakin dominan, semakin banyak pekerjaan dikerjakan oleh teknologi ini. Yang muda-muda juga harus semakin tahu nih, kalau nggak belajar terus akan digantikan oleh apa teknologi ya. Ketiga, ini yang kaitan dengan hipnoterapi, mental health, coaching, NLP, bahwa kesehatan mental semakin diperlukan. Kenapa? Karena semakin banyak yang orang yang burn out apa kecapean secara psikis ya, secara psikologis atau kejiwaan, dan ini menjadi isu global bukan hanya di Indonesia aja. Banyak orang terlihat kuat di luarnya, tetapi di dalamnya apa? Rapuh gitu. Dan ini juga tentunya peluang buat kita semua untuk kita bermanfaat lagi buat banyak orang yang memerlukan bantuan kita nih. Tadi Pak Agus akan buka klinik di Sorong ya Pak. Jadi termasuk di Sorong juga gitu. Oke, dan yang keempat spiritual. Jadi akan banyak juga semakin kuat nih pencarian makna dan Tuhan semakin meningkat. Jadi kenapa? Karena enggan terjebak dengan rutinitas yang tanpa makna. Jadinya akan semakin berkembang juga. Nah, itu sedikit prediksi di 2026. Dan dengan kondisi eksternal tadi ya, ada 4 kondisi eksternal, tentu masih banyak kondisi-kondisi yang lain, teman-teman. Jika tahun 2026 ini kita masih diberi umur panjang nih, diberi waktu gitu oleh Tuhan, apa sih pertanyaan saya buat kita, termasuk buat saya juga. Sekali lagi ini saya berbagi sekalian juga apa ya, muhasabah ke diri sendiri, refleksi ke diri sendiri juga, apa sih persembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan kita, yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, dan bagaimana sih kita bisa melakukannya tadi untuk memberikan yang terbaik tadi. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut tadi membahas rencana kita di 2026, kita cek dulu nih di 5 aspek saja, 5 area keselarasan hidup kita nih. Yang pertama tentunya spiritual yang paling tinggi, yang kedua ada kesehatan energi gitu. Yang ketiga kaitan dengan hubungan dengan keluarga, keluarga inti, keluarga besar. Yang keempat kaitan dengan karir, dengan kontribusi, dengan pekerjaan, dan yang kelima finansial. Bagaimana sih kondisinya saat ini? Apakah sudah selaras semuanya? Sekali lagi ini kita belum masuk ke sambil evaluasi dulu, refleksi dulu di 2025 seperti apa, dan ke depan 2026 inginnya seperti apa sih kaitan dengan keselarasan tadi. Apakah kita lebih cenderung ke spiritual tetapi lupa gitu bahwa kita juga punya kewajiban di dunia ini. Kita sibuk misalnya dengan pekerjaan, cari uang, ternyata kesehatannya tidak terperhatikan, dan hubungan keluarga bagaimana? Ada yang sibuk bahkan dengan pekerjaan, keluarganya lupa. Bahkan ada yang sibuk dengan spiritualnya, asik dengan dunianya sendiri, dengan dirinya sendiri bahwa saya harus dekat dengan Tuhan, tapi keluarganya lupa, anak-anaknya lupa gitu. Artinya ketika itu terjadi belum belum selaras nih. Ada anak yang sibuk kerja, misalnya nih buat yang muda-muda sibuk bekerja tapi lupa dengan orang tuanya, lupa bahwa punya keluarga gitu, mengejar karir tapi lupa ada keluarga juga, harus ada selaras juga nih. Artinya paling nggak 5 bidang ini saja dulu. Bagaimana? Silahkan dicek oleh teman-teman apakah sudah selaras
ataukah masih banyak yang perlu diselaraskan lagi di tahun 2026 ini. Sekali lagi ini kita lagi melihat sebentar saja menoleh ke belakang bagaimana sih kaitan dengan 5 hal ini. Tentunya ketika selaras spiritualnya bagus, kesehatan fisik, kesehatan tubuh, kesehatan psikisnya juga bagus, hubungan relasi dengan keluarga, mulai dari dengan keluarga inti, keluarga besar, dengan tetangga, dengan banyak orang yang dekat dengan dia juga baik, karirnya pun meningkat terus, profesinya, bisnisnya gitu, finansial, bahkan finansialnya pun ini kalau kita berbicara finansial mungkin masih seperti apa? Apakah kita masih mengejar rezeki atau rezekinya lari terus gitu? Atau kitanya santai tapi rezekinya datang dengan cepat ke kita gitu? Atau kita bahkan ada yang tidak ngapa-ngapain kok rezeki datang terus bisa jadi yang kelima ini kenapa? Karena nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya baik sekali gitu sehingga finansialnya ya dia baik juga. Oke, sedikit saja itu kaitan dengan keselarasan, checklist dulu apa sih yang perlu diperbaiki dan sudah sejauh mana sih keselarasannya. Baik, teman-teman kita lanjut. Baik, nah baru kita masuk ke sini teman-teman. Di tahun 2026 ini yang tadi sudah saya sampaikan, baru 6 hari sampai hari ini, bagaimana sih kita membentuk nasib kita di tahun 2026. Nasib kita yang paling ujung tentu ditentukan oleh apa? Karakter kita. Karakter dibentuk oleh apa? Kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang dilakukan rutin. Dan kebiasaan dimulai dari apa? Tindakan-tindakan nyata, aksi-aksi kecil, tindakan kecil yang akhirnya membentuk kebiasaan, dan tindakan ini tentu dimulai dari apa? Dari pikiran. Dan pikiran nyambung dengan perasaan. Yang sudah belajar NLP, pikiran, perasaan, dan tindakan ini satu kesatuan yang kita sering sebut dengan state. Bagaimana kita mengelola state kita, bagaimana hati kita. Yang Muslim mungkin disebutnya dengan kolbu kita, bagaimana sih dengan kolbu kita. Maka kita mulainya dengan hati kita, dengan perasaan kita, sebelum nanti ujung-ujungnya ke nasib kita. Yuk, nah bagaimana sih kita memulai tahun 2026 ini? Kaitan dengan hati tentunya bersihkan dulu hatinya. Apalagi yang Muslim, sekali lagi saya bukan mengajari ya teman-teman, karena saya lagi belajar nih, jadi saya lagi belajar, lagi muhasabah, lagi refleksi diri juga, lagi juga berusaha nih untuk 2026 ini lebih baik lagi. Jadi kaitan dengan hati, maka perlu nih hatinya dibersihin dulu, di apa ya, dicuci dulu gitu. Kalau gaya hipno dan NLP mau dicuci, mau dibersihin atau apa. Nah, bagaimana sih membersihkan hati ini? Yang pertama, menghormati perjalanan hidup kita yang sudah lewat. Oke. Jadi sebelum kita menata masa depan, kita perlu menghormati masa lalu. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi melainkan untuk mengakui bahwa kita sudah berjalan sejauh ini loh. Ada yang Pak saya mungkin sudah 50 tahun lebih, teman-teman ada yang sudah panjang, Pak Dr. Panyahuti, Pak Setiadi, sudah panjang perjalanan kita nih. Supaya hati kita ini lebih bersih, lebih tenang, lebih damai, maka hargai, hormati, dan ucapkan terima kasih ke diri kita atas perjalanan hidup kita panjang. Suka dukanya, perjuangannya, dan lain sekali. Seringkali kita ingin cepat melangkah ke depan, tanpa memberi ruang pada diri sendiri untuk bertahan. Atau kita juga sering lupa mengucapkan terima kasih ke setiap bagian tubuh, ke diri sendiri, gitu. Padahal perjalanan kita tuh sudah panjang gitu. Sudah sampai di titik ini, melewati ujian, cobaan, tantangan, rintang, bahkan hinaan, gitu. Maka langkah pertama supaya kita lebih mantap lagi, tadi ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, hormati perjalanan hidup kita. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk, itulah perjalanan hidup kita, gitu. Baik. Itu yang pertama, teman-teman. Kedua, kenali diri, baca pola emosi kita. Bagaimana sih saat ini emosi kita? Ketika sudah menghormati perjalanan hidup, maka yang kedua tadi, kenali diri dengan membaca pola emosi kita. Hal apa sih yang paling sering menguras energi kita? Gitu. Apakah dari 5 aspek tadi gitu menguras energi juga? Apa sih yang paling sering menguras energi perasaan kita?
Yang kedua, aktivitas apa yang justru membuat saya tuh asa hidup, menjadi ada semangat. Misalnya Pak Panyahuti, saya berbagi kan jadi semangat. Kalau saya menangani klien, ketemu orang, berbagi ilmu, ini passion saya justru membuat saya terasa hidup gitu. Bukan hanya urusan uang saja gitu, uangnya bonusnya sih. Tapi ketemu teman-teman seperti ini aja saya udah semangat nih. Kondisi fisik mungkin capek gitu, lelah. Tapi kondisi hati ini karena hatinya jadi semangat, fisiknya pun jadi semangat gitu. Nah ini maka apa yang menguras satu balik lagi ke nomor satu tadi menguras energi mungkin itu yang perlu dihilangkan. Yang kedua aktivitas apa yang justru membuat saya terasa hidup. Dan yang ketiga kapan terakhir saya merasa benar-benar hadir di situ, masa-masa ada di situ ketika kita melakukan sesuatu gitu, masa passion gitu kalau ininya gitu, ada di situ menikmati dan benar-benar ini saya banget gitu. Nah itu yang kedua tadi kenali diri, baca pola. Nah, kalau sudah, maka kita mulai kaitan juga dengan, bukan hanya dengan diri sendiri, kita mulai kaitan dengan orang lain. Yang ketiga adalah memaafkan. Kenapa? Karena kalau tanpa memaafkan, teman-teman yang sudah belajar hipno NLP, ya kita kayak bawa batu beban, yang beban ini justru bukan manfaat buat kita. Justru menghambat kita di 2026 yang harusnya lari lebih cepat, melakukan aksi-aksi nyata dengan sangat cepat sampai di tujuan, sampai di target-target, di outcome dengan lebih cepat. Ketika belum memaafkan, ketika masih membawa masa lalu kita, apapun nih yang sudah terjadi, ya kita perlu memaafkan. Kenapa? Karena kita nggak mungkin balik lagi ke masa lalu. Mau bagaimanapun nggak ada pintu Doraemon. Apalagi yang masih muda-muda nih, karena masih banyak yang muda-muda di sini, termasuk nih tim manajemen yang baru juga masih banyak muda. Memaafkan, lepaskan apapun yang sudah terjadi, sehingga kita bisa ngapain? Kita bisa berlari dengan kecepatan tinggi untuk menuju tujuan-tujuan. Nah, oleh karena itu, coba tuliskan luka emosional yang masih sering muncul. Dikenali nih. Masih ada nggak? Kadang-kadang masih muncul secara sadar atau tanpa disadari tiba-tiba muncul gitu. Nah, artinya ini masih mengganggu nih. Mengganggu kegiatan kita, mengganggu hidup kita. Yang kedua, kekecewaan yang belum sempat Anda ungkapkan. Anda tidak perlu mengungkapkannya ke orang lain, nanti kita akan belajar bagaimana sih. Anda tidak perlu mengungkapkannya ke orang lain, Anda bisa menuliskannya gitu. Atau melisankannya tanpa ada siapapun di situ mengeluarkannya. Dan yang ketiga, harapan yang pernah Anda kubur apa sih? Supaya hati kita menjadi lebih bersih lagi. Ada harapan yang pernah dikubur, saya ridho ikhlas dengan harapan itu ternyata tidak tercapai, tidak terwujud, tapi kita menyadari eh, bahwa ridho dengan harapan yang sudah ini, tapi mulai menyadari. Dan yang keempat adalah kesalahan yang belum dimaafkan. Ini kita fokus dulu kemana, ke diri sendiri. Ada nggak kesalahan yang belum kita maafin nih? Gitu. Kadang-kadang kita lebih lebih apa ya? Lebih galak, lebih kejam, lebih apa nih Pak Agus ya? Ke diri sendiri gitu. Kalau ke orang lain, tapi ada ke diri sendiri, saya tuh pernah salah Pak Iwan. Padahal di dunia ini kalau saya minta angkatan apa? Coba angkat tangan semua, semua yang pernah berbuat salah angkat tangan. Kalau saya tanya begitu pasti semuanya pasti akan angkat tangan. Artinya apa? Bahwa setiap orang tuh punya kesalahan, punya dosa kalau kita ngomongin dosa. Itu ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, di masa kecil, masa remaja. Yaitu maafkan, diikhlaskan, itu apapun yang sudah terjadi. Kenapa? Karena kalau belum memaafkan apapun kesalahannya, gitu, kita seolah-olah jadinya lebih siapa kita gitu. Kalau yang Muslim, Nabi aja begitu pemaaf. Tuhan aja masih begitu pemaaf. Kok kita nggak mau memaafkan diri sendiri? Gitu. Begitu sombongnya gitu. Oke, dan yang berikutnya masih kaitan dengan memaafkan ini kaitan dengan dengan orang lain nih. Baik, bagaimana nih memaafkan tidak cukup dengan lisan aja tentunya teman-teman. Kenapa? Karena banyak yang mengaku, oh saya sudah memaafkan Pak Iwan, dari nada bicara, dari mimik mukanya, dari gestur atau gerak gestur tubuh atau gerak tubuhnya, sebenarnya dia belum memaafkan gitu. Jadi ada banyak teknik memaafkan, apalagi di hipno maupun di NMT. Ini teknik yang paling yang sederhana juga. Mungkin jika yang memerlukan silahkan. Bagaimana sih? Pertama adalah kenali kejadiannya gitu. Jadi kalau kaitan dengan orang lain, kejadiannya apa sih gitu. Kaitan itu siapa sih yang nyakitinya? Oh, papanya Huti misalnya gitu. Bercanda Pak. Siapa yang
kenali apa sih kejadiannya, apa sih kejadiannya awalnya begini, siapa yang nyakitin saya. Ini kan kaitan dengan orang lain ya. Tadi kita sudah ngomongin kesalahan kita yang kadang kita nggak maafin. Nah, kita juga harus maafin diri sendiri. Kita yang tentu yang lebih muda gitu. Gitu. Yang lebih muda yang punya salah dengan kita. Nah, ini kaitan dengan orang lain. Maka yang pertama kenali dulu kejadiannya apa sih kejadiannya dulu. Terus apa sih siapa yang apa membuat kita marah, membuat kita kesel, membuat kita sakit hati. Gitu. Nah, kalau sudah kenali, boleh sambil dituliskan juga boleh nih. Kenapa? Karena kita perlu rilis emosi dan rilis emosi tidak perlu harus teriak-teriak. Ada nggak teknik yang sampai teriak-teriak? Hipnosis, hipnoterapi boleh aja sih sambil teriak, tapi teriakannya juga tetap harus terkontrol juga gitu. Tidak perlu sampai histeris gitu, apalagi sampai tangtum apa bereaksi gitu. Nah, jadi dengan merilis emosi, dengan menuliskan boleh. Jadi tuliskan kejadiannya ini tahun berapa, siapa yang nyakitinya sebutin, dituliskan, atau Anda lisankan boleh. Dan yang kedua, kenali emosinya apa sih. Saya itu marah, kecewa, sakit hati, dendam, merasa lepas sih. Kenali perasaannya dulu gitu. Nah, kalau banyak gimana Pak Iwan? Yang paling dominan yang mana? Karena pasti ada yang paling dominan gitu. Apakah sakit hatinya gitu, marahnya, kecewanya atau apa nih? Kenali emosi-emosinya dan tentunya nanti kenali yang paling dominan emosi yang mana sih gitu. Nah, oke, kalau sudah dikenali, yang ketiga adalah ungkapkan emosinya. Bagaimana mengungkapkan emosi yang paling aman adalah menuliskan emosinya tadi. Gitu. Kalau sudah menuliskan nanti ditutup kalau gaya NLP bisa aja disobek-sobek, dibakar tadi atau dibuang ke sungai mau ngapain boleh aja. Tapi yang ketiga ini ungkapkan emosinya. Saya marah, saya kecewa, saya sakit hati dan lain sebagainya. Lepaskan semuanya. Pak, boleh nggak diungkapkannya pakai lisan? Boleh. Silakan lisankan tapi tentunya tidak apa? Tidak di depan orang, apalagi di depan orang yang bikin kitanya sakit hati gitu. Malah nambah konflik juga gitu. Kenapa? Karena yang masalah kan di pikiran kita. Gitu. Jadi ungkapkan aja sekali lagi. Ini kan ini kaitan dalam menyembuhkan diri ya, bukan menyelesaikan konflik dengan orang lain. Tapi kaitan dengan apa? Menyembuhkan diri, menyembuhkan hati kita sehingga hati kita menjadi healing, menjadi lembut. Nah, ungkapkan tadi boleh tulis, biasanya dituliskan, ucapkan boleh gitu. Dilisankan boleh sambil meniatkan bahwa ketika saya mengucapkan ini, saya meniatkan melepaskan semua emosi yang ada di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, di dalam dada saya, di dalam jiwa saya. Nah, kalau sudah habis. Kalau teman-teman perlu nangis, boleh nangis. Kalau perlu teriak, tapi nggak perlu kencang-kencang juga gitu. Karena sekarang ada fenomena kajian dan hipnoterapi, tapi yang ada ininya adalah di masjid ya. Ada terlalu sampai teriak-teriaknya, sampai kencang dan lain sebagainya. Gitu. Hipnoterapi tidak boleh nangis seperti itu, tapi tidak perlu juga sampai teriak-teriaknya berlebihan, apalagi sampai histeris gitu. Ya, ungkapkan kalau emang perlu nangis, nangis sejenak. Setelah itu masuklah yang keempat. Apa sih hikmah? Kalau Anda sudah tenang, sudah lebih nyaman, hikmahnya apa sih kejadian ini buat saya? Oh, kalau yang nggak jadi nikah, misalnya, alhamdulillah saya nggak jadi nikah dengan dia. Coba kalau saya udah nikah, gitu, dapat suaminya ini, dapat istrinya yang begitu, misalnya. Apa sih hikmahnya? Oh, alhamdulillah ada kejadian ini sehingga saya jadi tahu, gitu, bahwa dia tuh ternyata bukan teman yang baik, bukan sahabat. Ternyata dia, jadi saya jadi lebih tahu, ternyata dia culas dan lain sebagainya. Oh, ini melatih kesabaran saya. Apapun hikmahnya, silakan Anda tuliskan. Saya yakin ketika Anda sudah lebih tenang, sudah mengungkapkan emosi, maka Anda bisa tenang menemukan hikmahnya. Oke, kalau sudah menuliskan hikmahnya, kelima adalah ucapkan terima kasih. Makasih buat siapa? Buat kejadian ini. Kalau memang mau menyebutkan tanpa orangnya ada di situ ya, tidak perlu menyampaikan langsung, boleh makasih ya, begitu. Sahabat saya atau kamu sudah mengajarkan saya sehingga saya bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Ucapan makasih. Bahkan kalau di teknik di forgiveness terapi dengan teknik NG8 bisa ucapkan makasih. Bahkan di sini ngapain? Setelah makasih didoakan bahkan gitu. Doakan yang terbaik buat orang yang nyakitin kita. Ketika Anda sudah bisa mendoakan itu luar biasa sekali. Nggak mudah sih betul, tapi ketika Anda sudah mendoakan maka hati Anda pun menjadi semakin lembut gitu. Oke, dan yang terakhir tentu memaafkan.
Baik, teman-teman, yang terakhir adalah memaafkan. Nah, memaafkan ini apa? Tentu dengan harus dengan dari hati yang paling dalam. Pak Iwan tahunya gimana sih ketika saya sudah nggak cukup lisan aja, saya maafkan loh, lisan aja, lisan tapi Anda masih belum memaafkan karena banyak sekali bahkan menyebutkan demi Allah saya sudah memaafkan, tapi ketika ingat namanya, ketika ingat mukanya, ketika ingat kejadiannya, masih ada rasa nggak nyaman. Ngeceknya itu aja. Ketika Anda sudah memaafkan, ketika ingat namanya, ingat kejadiannya, ingat apa namanya, kejadiannya atau ingat orangnya gitu. Anda merasa biasa aja. Anda nggak merasa nggak nyaman lagi di fisik ya. Di fisik perhatikan aja fisik Anda, dada Anda, kepala Anda, tubuh Anda nyaman nggak? Atau merasa biasa-biasa aja nggak dengan kejadian itu? Artinya ketika itu sudah terjadi berarti Anda sudah benar-benar memaafkan. Oke, teman-teman itu yang ketiga ya, memaafkan ya, bersihkan hati. Jadi tadi ada 6 langkah. Bagaimana sih kita memaafkan? Dengan memaafkan artinya bukan untuk orang, sebenarnya memaafkan ini bukan buat orang yang menyakiti kita, tapi memaafkan ini buat siapa? Buat kita, sehingga kita bisa melanjutkan hidup jauh lebih baik lagi. Sehingga kita tidak dikontrol lagi oleh siapa? Oleh orang yang nyakitin kita. Tidak dikontrol lagi oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Kenapa? Karena ketika memaafkan pasti kejadiannya di masa lalu. Oke, dan kita lanjut ya teman-teman. Ketiga, kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah bersyukur. Jadi, nah ini bahkan ada penelitian, banyak penelitian-penelitian yang menyampaikan, menyatakan bersyukur itu sangat menyehatkan hati ini. Maka bagaimana sih cara kita bersyukur? Banyak sih. Yang paling mudah tentunya yang muslim mungkin sehabis sholat bersyukur dengan alhamdulillah. Atau yang mau lebih resmi lagi maka rutinkan membuat jurnal syukur. Jurnal syukur itu tidak harus ditulis ya, bisa aja saya jurnal syukur pagi gitu. Kalau ada beberapa komunitas biasanya kalau ngumpul jurnal syukur Anda apa, jurnal syukur pagi ini apa, jurnal syukur malam apa, boleh diucapkan secara lisan atau boleh juga dituliskan. Apalagi sekarang zaman smartphone bisa dituliskan syukur saya di hari ini apa sih. Nah, dengan merutinkan membuat jurnal syukur ini, maka kita semakin membuat kita optimis gitu menghadapi hidup ini. Yang kedua, emosi pun semakin positif aja. Apapun yang terjadi kita semakin kuat dari dalam gitu. Kualitas tidur semakin baik. Kenapa? Dengan bersyukur kita kualitas tidurnya semakin baik. Nah, artinya yang masih terganggu tidurnya dan lain sebagainya bisa jadi. Nah, zona syukurnya masih perlu ditingkatkan lagi. Yang berikutnya meningkatkan hubungan baik dengan orang lain. Semakin kita bersyukur ya semakin dikasih. Kalau menambah hormon kebahagiaan dengan syukur, hormon-hormon endorfin, hormon-hormon hormon kebahagiaan semakin naik dan menekan hormon stres seperti katekolamin itu dan hormon stres lainnya ya semakin ditekan tuh sehingga kitanya menjadi lebih lebih happy, lebih semangat dan yang terakhir dengan banyak bersyukur maka kita lebih kreatif. Itu teman-teman empat tadi ya, empat cara membersihkan hati. Jadi di awal di 2026 ini sebelum kita membuat rencana-rencana aksi ke depan apa aja, tujuannya apa dan lain sebagainya, sebelum kita melangkah menuju medan juang gitu ya, dibersihin dulu nih supaya beban-beban yang ada di dalam hati kita mulai Mulai disimpan, dibuang boleh gitu, dilepaskan juga boleh sehingga kita bisa berlari, berjalan, melakukan aksi menuju tujuan lebih ringan, lebih mudah lagi. Oke, nah tadi sudah tentang hati, maka kita pindah ke yang kedua. Hatinya sudah dibenahi, dibersihkan, maka kita masuk ke kaitan dengan pikirannya. Bagaimana pikirannya? Tentu selain pikiran kita menjadi harus lebih positif, lebih husnudzon, eh, ini yang paling utama. Bagaimana sih kita harus memiliki pikiran yang mindset yang bertumbuh atau growth mindset gitu. Nah, kenapa growth mindset di 2026 ini penting sekali? Kenapa? Karena dunia terus berubah. Jika kita ingin tetap pikirannya, kita perlu terus bertumbuh. Kita perlu terus, kalau di NLP, harus terus fleksibel menyesuaikan dengan kondisi situasi yang dihadapi. Terus beradaptasi, terus berkembang. Nggak bisa menjadi hanya fixed mindset yang tidak maju. Dan ini bagaimana sih kita, mohon maaf.
Sebentar teman-teman. Oke. Baik, lanjut ya. Maaf, tadi agak ngeheng. Nah, bagaimana sih growth mindset kita di 2026? Yang pertama, tantangan dulu nih. Kaitan dengan tantangan, maka kita berkomitmen melakukan aksi-aksi baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Jadi kalau teman-teman melakukan aksi-aksi itu juga, ya artinya belum growth mindsetnya. Nah, maka mulai di akhir tahun 2025, 2026 kaitan dengan transformasi Indonesia nih, kita membuka peluang-peluang juga untuk teman-teman bertumbuh. Ada yang mau jadi hipnoterapis, ayo kita fasilitasi. Yang mau jadi trainer juga kita fasilitasi. Yang mau jadi associate klinik dan lain sebagainya, kita mulai apa apa ya mulai fasilitasi juga gitu. Kenapa? Karena kita ingin melakukan aksi-aksi nyata transformasi Indonesia. Begitu juga saya personal melakukan aksi-aksi baru, apalagi sih tantangan tadi, maka sekali lagi komitmen harus ada aksi-aksi baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Kaitan dengan NLP, dengan hipnoterapi, tentu aksi-aksi ini sebagai bukti nyata tadi dengan pikiran kita sejalan nggak kita masuk orang yang mimpi di siang bolong atau yang meraih mimpinya. Nah, maka dengan melakukan tantangan tadi, kalau di NLP kita masuk ke yang orang yang fleksibel tadi, mau mencoba hal baru, menyesuaikan dengan lingkungan, dengan situasi maupun kondisi yang dihadapi. Baik, itu yang pertama kaitan dengan growth mindset dengan tantangan, maka teman-teman semua, saya mau melakukan aksi yang baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Kalau tadi Pak Agus ingin buka klinik, ya buka kliniknya. Bikin pelatihannya, Pak saya belum buka pelatihan. Kalau Anda belum buka pelatihannya, buka pelatihannya, buka kliniknya. Terima kliennya kalau kaitan dengan hipnoterapi ya. Karena kalau masih takut dan lain sebagainya, justru itu tantangannya. Semua Pak Iwan klien, ribuan klien dimulai dari satu klien gitu. Dan saya masih ingat klien yang pertama itu seharian, dari jam 9 sampai jam 3 itu gitu. Terus kenapa lama banget Pak Iwan ya? Karena saya belum waktu itu nggak tahu bahwa kalau nangani klien tuh ya nggak boleh lah dari 3 jam itu udah maksimal 3 jam. Ini sampai 6 jam nangani klien. Tapi nah mulai dari situ belajar terus gitu. Maka tantangannya buat teman-teman, buat semua, buat alumni, buat sahabat manajemen TI adalah buat aksi-aksi nyata. Tantangan-tantangan ke depan apa sih buat aksi-aksi nyata yang baru yang belum pernah dilakukan. Apapun ya. Coba sebelum dilanjut nih, saya ingin teman-teman chat dulu deh supaya komunikasinya dua arah ya. Coba aksi baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan, silakan ketikkan apa yang mau dilakukan yang belum pernah dilakukan. Misalnya yang belum pernah belajar nyanyi Pak Iwan, belajar AI atau apapun misalnya. Silakan yang belum pernah dilakukan. Yuk supaya ada dua arah. Silakan diketikkan di apa nih? Di chat ya, di meeting chat ya. Kalau baru, aduh belum kepikiran, paksa saat ini juga untuk mikir apa sih yang mau dilakukan, yang belum pernah dilakukan. Tentunya yang positif ya. Silakan. Ya. Ayo, sudah ada yang mau diketikkan di apa di meeting di pesannya, meeting chat ya. Silakan manajemen juga boleh. Apa yang mau dilakukan di 2026 ribet banget. Apa yang mau dilakukan atau aksi yang akan dilakukan di 2026 yang belum pernah dilakukan. Mau belajar sesuatu, mau apa kerja di luar negeri atau apapun silakan. Saya stop dulu. Yuk, silakan Bu ini boleh diketikkan di chat ya semuanya. Pak Dokter juga boleh. Apa yang Bu Yana, Pak Agus, Pak Derajat yang belum dilakukan apa? Pak Derajat mau buka klinik Pak Iwan misalnya. Insya Allah, Pak Mau Mas. nah silakan diketik Pak. Kita aminkan sama-sama. Bismillah, amin.
Pak Abdul Fikri. Sip. Bismillah. Yang belum ya, yang belum ya. Kalau yang sudah jangan, yang belum apa? Belajar musik kalau misalnya gitu ya. Pokoknya yang belum, ini tantangan buat semua, termasuk manajemen. Silakan Ajeng, siapa lagi yang manajemen TI di sini. Yuk. Ya, jadi bos lebih detail ya, bos apa? Bos, boleh. Silakan diketikkan. Oke, yang memperdalam ilmu spiritual boleh. Menjadi trainer hipnoterapis Pak Wajono, makasih. Silakan yang lain Pak Henry, Pak NU, Pak Tata. Oke, sambil terus ya diketikkan ya, kita aminkan ya. Sambil saya lanjut ya. Oke, sebentar tadi ada pertanyaan dulu ya. Baik, sambil silakan teman-teman diketikkan yang aksi yang mau dilakukan, yang belum pernah dilakukan, tentunya yang positif ya. Pak, makna dari memaafkan yang sesungguhnya itu seperti apa? Kalau yang berlalu sudah dimaafkan, kedepannya menjaga jarak supaya tidak terulang lagi, apa masih dikatakan belum memaafkan? Oke, yang pertama yang memaafkan yang paling mudah itu ya kita udah apa ridho gitu ya, ridho dengan yang terjadi. Tandanya ridho gimana sih? Bahwa ketika kita ingat kejadiannya, ingat namanya, ingat orangnya yang nyakitin kita, kita merasa biasa aja gitu. Nggak muncul perasaan nggak enak di tubuh, di hati, nggak nyaman ada perasaan nggak nyaman ketika ngomongin itu. Artinya kalau misalnya ada yang nggak nyaman di pikiran, di perasaan, di tubuh kita, berarti masih belum ini tuh, belum full memaafkannya gitu. Artinya masih ada yang ngeganjel tuh. Nah, bagaimana kalau menghindari supaya tidak menjaga jarak supaya tidak terulang lagi apa masih dikatakan belum memaafkan? Ya kalau kita jaga-jaga nggak masalah, artinya hubungannya sama harusnya tetap baik ya, walaupun misalnya tetap kita ada jaga-jaga. Kenapa? Karena ada pengalaman tadi, nggak apa, misalnya kalau pernah ditipu ya kita juga kalau lebih waspada, lebih jaga-jaga ya nggak apa-apa juga karena tadi ada pengalaman tadi gitu. Itu Bu Dita ya yang paling ini makna memaafkan ya, maknanya kalau ini apa versi Pak Iwan ya, persepsi Pak Iwan ya tadi. Artinya tubuh, pikiran dan perasaan kita kalau ingat lagi kejadiannya, ingat lagi orang atau sudah nggak berdampak lagi ke tubuh, ke pikiran dan oke, amin. Lembaga membuka praktek. Baik, amin Pak Hendy, makasih. Saya lanjut dulu. Nah, kalau tadi aksi baru yang belum pernah, yang berikutnya adalah keahlian baru. Berkomitmen menguasai keahlian baru yang sangat diperlukan saat ini atau keahlian baru yang mendukung keahlian lama nih. Kalau teman-teman sudah belajar hipno, bisa nambahkan NLP atau yang sudah hipno NLP mau apa lagi nih gitu. Keahlian baru lagi yang baru atau yang mendukung keahlian keahlian lama yang sudah dimiliki. Artinya apa? Jangan merasa puas dengan keahlian yang sekarang yang sudah dimiliki. Dan itu yang dilakukan oleh oleh termasuk saya juga. Jadi belajar lagi. Sekarang zamannya AI, mau nggak mau saya juga harus belajar tentang AI, digital marketing, belajar lagi tentang ilmu. Saya lagi belajar tentang shift mindset juga gitu. Katanya lebih canggih dari hipnoterapi gitu. Jadi belajar lagi gitu. Jadi terus belajar keahlian-keahlian baru atau keahlian yang mendukung profesi teman-teman gitu. Baik, dan yang ketiga, nah ini ketiga kaitan dengan guru, dengan mentor atau berguru dengan expert. Teman-teman boleh menyebutnya guru, boleh menyebutnya expert. Paling enggak ada tiga guru menurut guru saya juga, termasuk Pak Jamil aja ini menyampaikan ini. Yang pertama adalah guru spiritual. Ini kaitan dengan spiritual, dengan keagamaan. Yang kedua adalah guru keahlian, skill. Saya mungkin guru di bidang apa skill tadi, hipnosis, hipnoterapi, NLP itu guru keahlian gitu. Kalau spiritual nanti kaitan dengan guru agama gitu. Bukan guru apa ya?
yang inilah yang artinya kaitan dengan spiritual masing-masing tentunya ya. Dan yang ketiga guru kehidupan. Nah, guru kehidupan ini yang ngajarin sih nilai-nilai moral bisa jadi contoh buat kita loh gitu, kebijaksanaannya gitu. Jadi paling nggak ada 3 guru deh yang apa yang harus teman-teman miliki ya. Kalau belum seusia apapun Pak Iwan juga masih memiliki guru tadi ya. Ada guru keahlian, ada guru kehidupan maupun ada guru spiritual nih. Bahkan apa tadi ada yang mau belajar tadi agama lebih dalam lagi, ada sahabat saya, teman saya yang di komunitas usianya gak jauh dengan saya 50 tahunan, dan dia belajarnya dengan siapa? Dengan ustadz-ustadz yang usianya masih 20 tahunan loh gitu. Yang masih 20 tahunan gitu. Belajar tentang apa? Tentang spiritual, tentang keagamaan. Jadi nggak sah-sah aja. Artinya itu guru spiritual gitu. Oke. Dan yang keempat, ini refleksi diri. Secara berkala melakukan refleksi diri dengan 4D. Ini Pak Jamil menyampaikan eh, 4D ya. Apa sih? Satu, apa sih yang perlu dihilangkan? Jadi coba dicek apa sih yang perlu dihilangkan kalau misalnya masih apa senang marah-marah gitu. Apalagi yang dihilangkannya apa nih gitu. Kalau misalnya aduh Pak Ewin saya belum bisa menghilangkan itu, nah baru masuk yang kedua, dikurangi deh, dikurangi dulu. Apa yang perlu dihilangkan, dikurangi gitu. Pak Iwan mungkin yang perlu dikurangi ngemilnya gitu ya. Ngemil atau apalagi nanti silakan Anda catat, Anda yang lebih tahu tentang diri Anda ya. Ini saya harus dihilangkan ini gitu. Kebiasaan jelek saya, perilaku ini harus dihilangkan. Yang kedua, ini belum bisa dihilangkan, paling nggak dikurangi dulu. Nah, barulah yang ketiga masuk ke yang apa sih yang perlu ditingkatkan. Apakah skill Anda, kemampuan berbicara, kemampuan persuasi, tadi perlu spiritualnya perlu ditingkatkan lagi. Dan yang keempat, apa sih yang perlu diciptakan di diri saya? Yang belum ada di diri Anda dan Anda perlu apa yang sih perlu diciptakan oleh Anda? Kegigihan, kalau yang belum gigih, saya nggak ada Pak Iwan gigih gitu. Saya penakut. Nah, apa yang perlu diciptakan? Keberanian untuk mencoba misalnya, keberanian untuk maju aja dulu, untuk level awal maju aja dulu, nanti setelah maju baru ngapain belajar gitu ilmunya gitu. Tapi tentu tergantung levelnya tadi. Nah, balik lagi ke semua yang perlu diciptakan apa? Sekali lagi, mana yang perlu dihilangkan? Perilaku, kebiasaan, eh, mindset negatif misalnya yang perlu dihilangkan, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditingkatkan, apa atau mana yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu diciptakan di diri teman-teman. Itu kaitan dengan growth mindset ya. Ada tantangan tadi, aksi-aksi yang belum pernah dilakukan, keahlian baru atau keahlian yang mendukung keahlian lama, guru mulai cari gitu. Apa expert-expert yang lain, berguru lagi dengan ahli-ahli yang lain, dan tentu kadang-kadang kita lupa. Ini yang keempat nih. Maka kita juga perlu refleksi diri, perlu terus nambah ilmu, refleksi diri mana yang perlu dihilangkan maupun dikurangi. Baik, teman-teman kita lanjut ya. Dan ini kenali tujuan dan niat Anda. Untuk siapa sih teman-teman? Growth mindset artinya bertumbuh kan. Nah, apakah untuk keluarga, untuk diri sendiri, atau untuk orang yang dicintai, orang yang tersayang, untuk bangsa ini, untuk umat dan Tuhan. Tentu kalau saya dimulainya dari mana? Ya dari diri sendiri, untuk diri saya dulu. Untuk saya menjadi apa? Kenapa saya perlu bertumbuh? Karena saya harus bermanfaat buat banyak orang. Gitu. Untuk siapa lagi? Untuk orang-orang yang orang tersayang ada di dekat kita, orang tua, keluarga. Untuk siapa lagi ya? Untuk tetangga, untuk umat kah, untuk bangsa kah, untuk kita bermanfaat sesuai dengan yang disampaikan bahwa orang yang mulia itu orang yang bermanfaat buat banyak dan tentunya buat Tuhan. Yang kedua, untuk apa saya berjuang nih? Untuk mencapai dampak, kontribusi, tujuan mulia atau apa sih? Apa sih niat Anda berjuang ini, bermanfaat ini? Misalnya buat keluarga kah, juga balik lagi. Kalau tadi untuk siapanya dan untuk apa nih? Gitu. Untuk meninggalkan legacy gitu. Atau tadi untuk apa? Untuk menjadi diri yang tadi itu mulia di hadapan Allah gitu. Untuk bahagia dunia akhirat dan lain sebagainya tentunya. Nah, jika ini belum berhasil, apakah tetap layak diperjuangkan? Ya, karena ini sesuai dengan jiwa dan nilai saya. Misalnya gitu ya. Tugas saya adalah ngapain?
usaha yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, hasilnya bukan bagian saya tapi bagian Tuhan. Baik. Nah, oke, dan ini catatannya. Maka kenali tujuan dan niat Anda. Kenapa? Karena kalau tujuannya nggak jelas, nanti kita malah cepat capek di jalan. Maka penting ketika Anda sudah menentukan tujuan, tujuannya saya nggak bahas di sini karena teman-teman sudah sebagian besar sudah ikut tahu tentang SMART goal gitu. Bagaimana membuat goal atau membuat outcome kalau di NLP. Jadi intinya tujuannya harus jelas, outcome-nya harus jelas, supaya ngapain? Supaya kita juga ada semangat tadi ini untuk siapanya, untuk apanya, dan bagaimana ketika ada tantangan di depan mata kita gitu nanti. Oke, nah sudah ya perasaan dan tadi perasaan sudah dibersihin, pikirannya harus menjadi growth mindset dan yang ketiga kita sampai ke yang ketiga nih tentang tindakan nih. Bagaimana tindakannya? Ini yang paling penting. Tindakan kalau teman-teman kan sudah tahu bahwa tujuan akan tercapai ketika kita melakukan aksi nyata gitu. Tapi nggak cukup aksi-aksi nyata aja nih. Maka yang paling penting, yang bukan paling penting, maka mulai sekarang aksinya harus masif gitu. Ini yang massive action atau kalau bahasa Indonesia ini aksi-aksi brutal gitu. Maka kita nggak cukup cuman sekedar yang penting melakukan aksi ya. Betul sih sampai di tujuan. Tapi kalau Anda mau sampai di tujuannya lebih cepat gitu. Tujuannya pun besar, maka kita perlu melakukan massive action atau aksi-aksi brutal gitu. Bahkan Coach Fahmi sering menyampaikan gitu bahwa penting sekali untuk apa? Menagih gitu. Tagih dengan brutal kepada siapa ya? Termasuk ke diri sendiri, termasuk ke apa? Ke tim gitu untuk menagih brutal aksi-aksi nyatanya. Nah, baik ketika kaitan dengan aksi, maka fokus utama satu dulu nih, gunakan satu fokus utama. Kenapa? Karena kalau semuanya penting, tidak ada yang penting jadi. Maka penting untuk ngapain? Membuat prioritas aksi-aksinya tadi. Karena masih aksinya, maka harus dibuat prioritasnya. Mana sih yang utama dulu? Gitu. Kalau di pelatihan kita pelatihan mana dulu yang nih, aksinya apa aja dulu nih, nanti aksi tambahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, tiga aksi brutal tapi tentunya harus realistis ya. Lakukan tiga aksi besar dan menantang tapi sangat realistis nih. Kenapa? Karena kalau terlalu mudah, orang juga nggak ada semangat, ini terlalu mudah. Kalau terlalu berat juga gitu, kayak anak SD dikasih ujian anak SMA ya terlalu berat, dia akan ngapain? Oh ini nggak masuk akal, nggak realistis, dia akan malah jatuh. Maka tiga aksi brutalnya apa nih? Atau massive actionnya apa sih? Yang realistis, yang terukur tentunya. Dan mulailah satu kebiasaan hal yang kecil tapi konsisten. Jadi mulai setiap hari saya akan ngapain nih? Tindakan apa sih hal ini yang semakin mendekatkan saya ke tujuan-tujuan. Baik, teman-teman. Nah, apa sih yang membuat si kita tidak pernah kehabisan energi dan bahkan semakin membesar? Yang satu ini di NLP yang sudah belajar NLP identity. Kita masih ingat ada state di situ, ada outcome, state di tengah-tengah, tapi di luar lingkaran tuh ada dua yang penting sekali yang menentukan state kita. Yang pertama adalah identitas diri ini. Siapa diri Anda tahun 2026 ya gitu. Saya yang apa nih 2026 tuh identitinya nih. Penting sekali untuk membuat bukan jadi nama baru ya, Iwan diganti jadi Budi gitu. Tapi identitas saya di 2026 nih apa nih? Pak Derajat apa nih? Misalnya apakah sebagai guru aja tapi sekarang guru yang tambahkan nih identitas barunya. Guru yang juga Alhamdulillah ya. trainer gitu. Guru yang juga coach, guru yang membantu memfasilitasi perubahan di anak muda misalnya gitu. Apa nih gitu ininya. Ya. Jadi siapa diri Anda, yang kedua apa sih legasi yang mau ditinggalkan gitu. Kenapa Pak Iwan sekarang banyak memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berbagi, untuk ngasih Hmm. ngasih panggung lah gitu. Untuk apa siapapun, ayo pada maju, ayo gitu. Belajar, ayo dikasih kesempatan untuk yang di Bandung. Tapi tentunya kita punya standar sendiri hipnoterapis paling nggak minimal master deh, jangan CHCHT gitu. Supaya ngapain CHCHT itu baru kelas ininya lah SD SMP-nya gitu. Paling nggak kalau master udah SMA atau kampusnya gitu. Apalagi yang sudah NG8, jadi sudah lebih lebih ini lagi. Kenapa? Karena kita tentu ada standarnya juga gitu. Hmm. Nah, jadi ngasih legasinya apa sih? Apa yang mau Anda teman-teman tinggalkan nih gitu. Banyak legasi-legasi yang orang-orang hebat Pak Jamil punya eco entrepreneur gitu, kampung Hmm. hening, ada Betul yang Pak punya Iwan. apa
dan lain sebagainya. Teman-teman mau ninggalin apa sih gitu? Saya Mm-mm. mudah-mudahan ya ingin Pak Iwan juga tentu punya cita-cita juga nih gitu. Mau ninggalin apa selain tadi memfasilitasi dulu tahun ini kita juga sedang menyiapkan pingin sih ke depan punya ini juga gitu. Legasinya apa sih selain ilmu, skill gitu yang disampaikan juga di kita berbagi di kelas gitu. Nah, pertanyaannya sama ya ke teman-teman siapa teman-teman ini terus legasinya apa gitu. Pak Agus yang di Sorong di Papua apa legasinya yang mau ditinggalkan di Papua nih gitu. Gitu teman-teman. Jadi identitinya dikuatkan lagi dan yang kedua, nah ini alasannya apa sih? Kenapa? Karena aksi kita nggak akan pernah kehabisan energi bahkan semakin kuat karena ada alasan gitu. Alasannya rasional apa sih? Jadi secara akal apa nih gitu. Ya, yang seakal misalnya emosional dulu deh. Misalnya emosional dengan ini saya bahagia gitu. Kenapa? Karena bisa bantu banyak orang. Bahagia itu loh. Ada kepuasan batin karena saya bisa membantu banyak orang. Ada kepuasan batin saya. Ada perasaan sangat bahagia sekali ketika melihat anak-anak didik saya misalnya ada yang jadi orang di depan, ada yang gigih semangat menghadapi tantangan itu mungkin jadi emosional buat Pak Derajat gitu. Rasionalnya ya sekarang zamannya zaman begini tantangannya berat maka saya harus membekali anak-anak didik kita. Saya sebagai guru, sebagai identity tadi guru dan juga sebagai coach, guru juga pendidik yang juga sebagai apa mentor dan hipnoterapis, maka alasan rasional saya semakin mendekatkan diri ke anak-anak supaya ngapain? Anak-anak juga tidak lari ke luar gitu, mencarinya keluar tapi ke yang dekat ke gurunya, ke pendidiknya gitu. Itu alasan menghadapi tantangan gitu. Spiritualnya tentu setiap orang punya spiritual masing-masing. Misalnya saya tentu ingin apa eh, Allah ridho dengan ilmu ini, dengan skill ini misalnya. Allah ridho kenapa saya dititipkan ini saya bagiin lagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan itu juga jadi amal ibadah. Kenapa? Karena salah satunya kan berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan. Nah spiritual teman-teman juga. Apa sih? Kenapa saya bikin klinik di Sorong? Rasionalnya mungkin bisa aja ya saya ingin mendapat apa tambahan rezeki Pak Iwan membuka pintu rezeki rasional. Emosionalnya Pak ada kebanggaan di situ Pak Iwan karena saya bisa manfaat apa di Sorong yang ketiga spiritualnya Pak ya ini semakin mendekatkan saya kepada Allah misalnya. Oh, nah, itu spiritualnya. Jadi alasannya tiga itu ya. Rasional boleh aja kan saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan, ada pintu rezeki yang lain. Emosional itu kaitan dengan emosi bahagia, senang, bangga, ada kepuasan batin misalnya. Spiritualnya kaitan dengan eh, apa agama Tuhan gitu. Baik. Nah, teman-teman energi sumber energi manusia ini tadi makna masa hidup saya bermakna dan berarti. Tadi kaitan dengan yang tadi ya, alasan ini kaitan dengan makna tadi. Ketika kita punya makna nih, masa hidup saya bermakna bermanfaat buat banyak orang, maka kita menjadi energi tuh. Yang kedua adalah progres, merasakan kemajuan setiap hari menuju tujuan. Masih ingat kan? Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman, sukses itu bukan ketika kita sampai di tujuan, bukan ketika kliniknya jadi, tapi sukses itu ketika kita berjalan nih, berusaha untuk sampai di situ. Pada derajat sukses itu bukan sudah menjadi trainer hebat, tapi ketika pada derajat berbagi hari demi hari, ketemu anak-anak itu udah sukses, suksesnya Pak Derajat gitu. Baik, dan yang ketiga koneksi, menjalin hubungan yang bermakna dan berkomitmen dengan klien kita, dengan nah makanya kita membuat kelas ini mau berapa orang pun yang hadir ini silaturahmi kita saya yakin apa ini membawa manfaat buat kita semua dan yang ngisi kan bukan Pak Iwan aja teman-teman juga boleh bergantian ngisi dan banyak yang akan dapat manfaat gitu dengan koneksi tadi menjalin hubungan maka dengan koneksi juga kita tadi saling memberikan manfaat kalau kita ngomongin di NLP ada apot koneksi itu ya apot koneksi semakin apotnya baik ya semakin kita pun apa bermanfaat buat banyak orang. Dan yang keempat kontribusi ini membantu orang lain dan memberi nilai tambah. Dengan kontribusi kita artinya manfaat buat banyak orang. Dengan adanya klinik di Sorong tadi Pak Agus nggak perlu ke sini karena ada juga klien yang datang ke Jakarta misalnya ketemu Pak Iwan gitu. Oke, nah teman-teman yang membuat kita lelah bukan banyaknya aksi tapi aksi yang tidak selaras. Jadi ini tentunya harus selaras dengan apa nilai-nilai teman-teman makna progres, koneksi, dan kontribusi ini akan
menambah energi teman-teman untuk lebih semangat lagi melakukan aksi-aksi nyata. Oke, nah baik teman-teman, dari tindakan-tindakan tadi, maka tindakan tadi akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Kenapa? Karena kebiasaan pun dimulai dari tindakan nih. Nah, kalau ada contoh, misal kalau ada anak yang bohong sekali, padahal tindakannya cuma satu kali, tapi kita sering melabel kamu pembohong. Nah, itu kalau pembohong udah kebiasaan harusnya gitu. Nah, kalau kebiasaan menjadi karakter itu beda ya. Tindakan ini, maka yang menjadi kebiasaan ini nggak cukup sekali tindakannya. Tentunya apa teman-teman harus melakukan tindakan tadi, tindakan nyata, bahkan bukan hanya nyata aja nih. Kalau sekarang dinaikin ya, naikin kelas, naik makom, naik derajat, teman-teman tindakannya harus masif gitu. Tindakan yang masif gitu, nggak cukup hanya melakukan aksi saja supaya mendapatkan hasil tentunya yang lebih ini. Dari tindakan-tindakan ini maka itu menjadi kebiasaan. Semakin kita berbagi, semakin sering berbagi di pelatihan, di klinik dan lain sebagainya, itu jadi kebiasaan. Dengan kebiasaan itu skillnya pun bertambah dan kebiasaan inilah yang menjadikan karakter. Dan dari karakter ini tentu ujung-ujungnya apa? Ke nasib teman-teman. Baik, itu teman-teman dan kita tutup dengan dua hal ini. Yang pertama, ikrar di 2026 dengan hati yang bersih, pikiran yang bertumbuh dan tindakan yang selaras. Saya memilih 2026 sebagai tahun kontribusi terbaik saya. Jika saya masih lanjutin ya, jika saya masih di 2026 ini masih diberi waktu, biarlah hati yang bersih, pikiran yang bertumbuh, tindakan yang keras, yang masif, cerdas, dan ikhlas menjadi persembahan terbaik saya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Amin. Itu terima kasih sahabat semua. Saya stop di situ. Yuk kita sharing. Tidak baik. Amin. Amin ini yang sudah menuliskan Bu Yana buka praktek untuk life coach hipnoterapi. Amin ingin jadi pembicara trainer hipnoterapis. Pak Tata ya, Sumitra ingin buka klinik terapi. Bismillah. Amin. Pak review hal yang terpenting tahun 2000 hubungan bisnis pelatihan. Siap Pak Henry, amin. Bismillah. Oke, baik teman-teman, itu saya kembalikan dulu ke moderatornya Mas Sandi, silakan. Itu yang bisa Pak Iwan sampaikan. Mohon maaf segala keterbatasannya, kekurangannya. Sekali lagi ini berbagi bukan hanya buat teman-teman. Sebenarnya saya lagi ngingetin diri sendiri juga. 2026 ini harus jelas mau kemana, identitasnya seperti apa, energinya harus lebih ini tadi tindakannya hati saya juga harus lebih bersih lagi sehingga pikiran menjadi pikiran yang berkembang, yang growth dan aksi-aksinya menjadi aksi-aksi yang masif, yang brutal. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Sandi, Kang Sandi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aku. Ya, kamu itu nggak yang acara ini loh. Nggak tahu. Terima kasih Silakan. kepada